Kemudian yang perlu kita lihat juga perusahaan rutin nggak bagi dividen gitu. Nah itu penting juga tuh karena perusahaan yang rajin bagi dividen itu bisa setidaknya menghibur kita di kala harga saham belum naik. Nah kita lihat harga saham wajar sih kalau ketika resesi sekarang harga saham pada turun. Nah harga saham turun tapi apakah kinerja semua perusahaan itu juga turun? Pastinya ada perusahaan yang bisa mendapatkan pendapatan berulang. Ketika harga saham mereka turun, mereka tetap konsisten membagikan dividen untuk kita. Nah, kemudian untuk kapan nih waktu yang tepat untuk masuk, itu juga kita harus lihat teknikal juga. Biasanya kalau saya melihat teknikal itu lihat yang harga saham sudah menembus di atas harga rata-rata dalam 20 hari atau MA20 atau juga MA60 gitu. Jadi teknikal sama fundamental tetap harus kita kombinasikan dalam menentukan saham apa nih yang mau dibeli ketika ketika resesi seperti sekarang. Itu penting tuh. Kalau kita beli perusahaan yang katakanlah perusahaan yang kita nggak lihat laporan keuangannya gimana, perusahaan banyak utang. Ketika resesi, itu perusahaan bakalan hancur, lebih hancur lagi. Karena mereka daya jualnya turun, tapi kewajiban utang tetap harus bayar, gitu. Jadi, dua itulah analisa fundamental dan teknikal wajib. Berarti di-combine ya Mas Yofa ya. Iya, betul. Fundamental juga. Nah, momentum masuknya kapan nih? Nah, tadi Mas Yofa bilang bisa pakai MA20, MA60 juga bisa. Nanti kalau udah belajar support dan resisten, nah pasti udah tahu tuh MA berapa nih yang harus dipakai ya. Terus Iya, pelajari betul. tren ya Mas Yofa ya. Misalnya lagi Betul, musim betul. durian kita jualan mangga kan, nggak nyambung ya teman-teman. Oke, ini saya sambil baca-baca ininya. Kalau di Sinarmas Sekuritas, Mas Yopa, ini mungkin banyak yang sekuritasnya bukan Sinarmas atau yang belum jadi investor. Nah, kalau di Ah. Sinarmas Sekuritas itu sambil saya baca pertanyaan, boleh dikasih tahu kalau mau jadi investornya Sinarmas seperti apa sih? Buka rekeningnya gimana sih, Mas Yopa? Sambil saya baca nih. Nah, oke. Nah, untuk di Sinarmas Sekuritas sendiri, kita bisa melakukan opening akun saham itu full online sudah sekarang. Jadi nggak perlu ke kantor juga bisa, Hmm. kita pandu via WhatsApp gitu. Nah, berapa sih minimal dana awal untuk buka rekening akun saham di Sinarmas? Itu cukup 100.000 udah bisa. Nah, 100.000 Oke. udah bisa, kita udah dapat apa tuh? Kita dapat rekening saham. Kita bakal join ke grup WhatsApp saham. Kita ada grup WA juga. Jadi setiap nasabah yang opening akun dengan kita invite grup WA. Jadi kalau ada event nih seperti Oh, live IG, sekolah pasar modal, nah itu kita bakalan infokan juga di situ. Bahkan setiap ada rekomendasi saham, kita juga share di situ. Bahkan kalau ada yang mau konsultasi saham ya kita bisa bantu juga di grup. Bedanya itu kalau kita buka dengan online kan biasanya nggak tahu kita dipandu sama siapa gitu. Tapi kalau bukanya melalui kita bisa pandu mereka sampai jago lah gitu. Nah, kemudian untuk fee transaksi kita cukup murah. Fee beli 0,14% dan fee jual 0,24%. Nah, itu kita ada kriteria lagi tuh Mbak Rena. Misalnya transaksi nasabah di atas 10 miliar satu bulan. Nah, itu bulan depannya dapat fee 0,12%, 0,22%. Kalau misalnya bulan oh, depan dia transaksi lagi di atas 30 miliar satu bulan. Nah, itu dapat kita diskon lagi fee transaksi 0,10% beli, jual 0,20%. Jadi gitu Mbak Rena. Banyak kita fee-nya cukup terjangkau gitu. heeh. Semakin banyak transaksi semakin murah ya Mas Yopa ya. Betul. Nah, luar biasa nih Iya. promo dari Mas Sekuritas. Jadi nanti bisa kontak ke Mas Yopa. Ini Instagram Mas Yopa pribadi kebetulan. Sinar Mas Iya. Sekuritas Jambi. Nanti boleh DM ke Mas Yopa teman-teman kalau mau buka rekening. Nanti dibantu oleh Mas Yopa. Karena buka rekeningnya juga sudah online ya. Bisa beli saham, bisa beli reksadana di Sinar Mas ya. Nah Betul, kebetulan ada betul, betul. pertanyaan Mas Yopa dari Kak Jabar tim 95. Wah, ini jauh nih kayaknya nih. Dari Jabar Jawa Barat tinggi. nih. Bila investor profil konservatif, reksadana apa yang cocok untuk invest ketika IHSG lagi turun? Nah, kebetulan dari Sinarmas juga ada reksadana ya, Simas ya. Nah, boleh dijawab Kak Yopa. Ya. Nah, jadi
Mbak Lena, jujur saya di Sinarmas Sekuritas sendiri, saya selain kerja di Sinarmas Sekuritas juga trading di Sinarmas Sekuritas. Selain trading di Sinarmas Sekuritas, saya juga invest juga kok di reksadananya Sinarmas sendiri gitu. Karena kita Wah, ada ini jadi produk. kita untuk eh, kita eh, ya. iya. Lumayan. Nah, betul nih, bagus. Ketika kondisi resesi, rugi kalau kita nggak punya tabungan gitu. Kalau kita taruh uang di bank, pasti dananya nggak bertambah, justru kepotong biaya admin bank. Tapi kalau kita taruh di reksadana, kita bisa menikmati imbal hasil dari bunga. Lalu pertanyaannya tadi, ketika pandemi untuk investor konservatif, baiknya naruh dana di reksadana apa nih selama pandemi? Nah, kalau di Sinarmas itu ada tiga, Mbak. Ada reksadana campuran, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, kalau saran saya sih untuk investor yang konservatif bisa masuk di reksadana pendapatan tetap gitu. Kalau di Sinarmas itu imbal hasilnya eh, per tahunnya itu 5%, kayak ada reksadana stabil itu namanya. Itu 5%. Tapi kalau misalnya dia tipikal yang konservatif, terus mau yang reksadana yang syariah aja, kita juga ada tuh reksadana syariah pendapatan tetap. Itu imbal hasilnya juga 5% juga per tahunnya gitu. Nah, lalu reksadana pendapatan tetap itu menaruh alokasikan dana kita itu di mana aja sih? Itu ditaruh ke surat utang negara gitu. Nah, kalau yang syariah itu masuk ke suku surat utang yang berbasis syariah yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Jadi kita kalau mau yang aman-aman ya masuk reksadana. Ketika market sudah koreksi seperti sekarang ya kita bisa masuk ke saham gitu. Nah, sekedar info juga nih Mbak Rena, di Sinarmas Sekuritas sendiri kita portofolio nasabah nih kan, apa namanya, saldo nasabah sebelum membeli saham kita bisa koneksikan dengan apa namanya itu reksadana rupiah plus. Jadi misalnya nih kita top up 10 juta ke reksadana, nah itu kita dapat imbal hasil kan bunga 5% gitu. Nah, tapi kalau kita mau beli saham, kita langsung bisa gunakan uang yang ada di reksadana itu untuk membeli saham gitu. Gitu. Oh, jadi dalam Iya, satu ini ya Mas Yopa ya, dalam satu satu aplikasi aplikasi. kita udah bisa beli saham ataupun reksadana kalau di Sinarmas Sekuritas gitu. Oh, Kemudian itu kalau teman-teman mau buka akun saham nanti otomatis kita bantu juga kalau mau buka akun reksadana sekalian. Jadi kalau mau investor yang konservatif, saya juga tipe yang konservatif nih Mbak Rena. Dari awal tahun sebenarnya sampai Mei saya nggak top up di saham lagi, saya udah top upnya ke reksadana karena lihat IHSG udah keterlaluan tingginya gitu. Nah, kalau saat sekarang udah mulai masuk lagi nih ke saham-saham pilihan gitu, Mbak Rena. oke, oke. Nah, jadi Ya. banyak pilihan reksadananya. Ada yang syariah, ada yang Mm-mm. reguler, terus tadi ada yang pendapatan tetap, ada yang terproteksi juga ya kalau nggak salah ya Mas Yopa ya. Iya, betul, Sinarmas betul. punya reksadana terproteksi, jadi benar-benar Mm-mm. aman ya. Kalau untuk yang konservatif, pasar uang, pendapatan tetap, oke, terproteksi juga ada di Sinarmas. Oke, baik. Dan fee transaksinya juga murah banget ya. Mm-mm. 0,14%. Nah, teman-teman kalau Iya. mau buka rekening langsung aja Kak Yopa. Biaya bulanannya gratis atau ada biaya bulanan Kak Yopa? Gratis, kita nggak ada biaya bulanan, kita nggak ada biaya minimum transaksi bulanan, nggak ada. Jadi eh, buka akun dengan nominal dana 100.000 udah bisa tuh, udah bisa dapat fee murah, dapat join ke grup WA, kemudian ya kita bakal pandu lah gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini sepertinya ibu-ibu kayak saya, Mas Yopa. Ini Kak Ezera 45. Kak, saham sektor apa yang cocok bagi ibu-ibu untuk invest jangka menengah atau panjang? Nah, ini mungkin Kak Ezra mungkin ada nggak saham yang cocok untuk ibu-ibu ya? Apakah Uh, saham skincare atau saham mall? Saham apa? Kira-kira nih Kak iya, Yopa. iya, Silakan betul dijawab. betul. Lebih gampangnya kalau kita mau nanya saham yang cocok untuk ibu-ibu, kita
beli aja saham yang produk dari perusahaannya itu kita gunakan setiap hari. Nah, pokoknya kalau kita nggak gunakan produk itu kayak ada yang kurang gitu, Mbak Rena. Nah, jadi Baik. ya kalau kalau saya sendiri sih ada investasi di saham yang jangka panjang, lebih istilahnya tuh produknya lebih sering digunakan. Contoh, eh, kita beli saham BRI deh, ibu-ibu. Nah, kenapa BRI? Satu dia BUMN. Nah, kedua apa namanya? Perusahaan harga saham BRI juga sudah murah di harga sekarang, udah bisa cicil beli. Nah, ketiga, kita beli saham yang sektor consumer food aja, consumer dan consumer food. Nah, ibu-ibu pasti bangun tidur, mandi, sikat gigi pasti pakai produk Unilever. Lalu ketika mau masak nih, butuh minyak goreng, namanya minyak Rose Brand gitu. Ada nama sahamnya itu Budi, Sungai Budi. Kalau tadi mandi butuh Unilever, ada Pepsodent dan lain-lain. Nah, kita gunakan produk yang sudah dekat dengan kita gitu. Nah, cara belinya gimana? Kita terapkan strategi dollar cost averaging. Nah, apa tuh dollar cost averaging? Jadi gini, setiap bulan kita sisihkan dana katakanlah 1 juta untuk top up ke RDN saham. Nah, dari 1 juta kita rutin beli saham yang sudah kita analisa kayak tadi yang saya sebutkan Unilever, BRI, Aci Hardware katakanlah gitu, BCA gitu. Nah, tiap bulan kita beli. Nah, eh, contoh nih ya Unilever waktu sekarang harganya sudah 4 ribuan ya. Nah, kalau kita beli 2 bulan yang lalu, kalau kita rutin beli, itu kita dapat di harga 3 ribuan gitu ya kan. Nah, kalau kita rutin beli, biasanya gini, kita top up 1 juta, biasanya 1 juta. Kita beli Unilever. Dapatnya biasanya kalau harganya 4 ribu, dapatnya cuma 2 lot. Tapi kalau bulan depan kita rutin lagi beli, kita dapat di harga katakanlah 300 ribu 1 lotnya, berarti kita dapat 3 lot. Nah, bulan depannya lagi harga sahamnya turun 250 ribu katakanlah, berarti kita bisa beli dengan jumlah yang 4 lot gitu. Nah, itu yang dikatakan dollar cost averaging. Nah, kemudian kita ya tinggal tunggu waktunya ada kalanya harga sahamnya naik. Nah, kita nggak usah panikan nih untuk beli dan jual di hari yang sama, apalagi ibu-ibu pasti sibuk. Jadi strateginya kenali nih perusahaan yang produknya kita pakai tiap hari, kemudian setor dana secara rutin tiap bulan. Nah, kalau saya sendiri, Mbak Rena, sudah dari dulu ya setor dana rutin. Kalau nggak ke reksadana ya ke saham. Nah, gitu aja terus. Dan saham yang dibeli itu-itu aja gitu. Nah, akhirnya apa? Sampai kemarin Aci Hardware. Saya hold dari harga 900 sampai harga 720 pun saya masih beli gitu. Sekarang harganya udah 750. Bahkan bakal saya beli terus gitu. Nah, nanti sekarang saya sudah dapat harga rata-rata yang rendah. Ketika harga sahamnya balik ke 900, katakanlah saya udah cuan. Atau ketika harga sahamnya udah ke 1000, saya udah cuan. Cuannya dari apa? Dari capital gain dan juga dari dividen. Makanya kalau ibu-ibu pasti sibuk. Jadi saya saranin untuk investnya jangka panjang aja deh. Store dana secara rutin, beli saham yang kita tahu, udah tinggal tunggu gitu aja. Nanti kalau sahamnya sudah naik, ya udah kalau mau jual silahkan gitu. Sambil menunggu kan bisa dapat dividen juga gitu. Benar. Jadi memang kalau untuk nabung di bank ya, teman-teman jauh Mm-mm. banget ya dari dividennya bank aja, dividennya saham bank itu udah jauh banget. Karena kalau kita lihat ibu-ibu kan sukanya nabung di bank, misalnya tadi BRI ya Mas Yopa ya, Iya BRI betul. bagi dividennya itu lebih gede daripada bunga bank kalau di Bunga tabungan bank biasa betul. per tahun. Mm-mm. Belum lagi kena pajaknya. Nabung boleh untuk cash ya, untuk Ya, jaga-jaga ya dana darurat dan segala macam. Tapi kalau untuk investasi, nah ibu-ibu cocok banget tuh beli saham banknya karena mm-mm. memang market Ya kapitalisasi terbesar di Indonesia ya saham perbankan, apalagi BUMN ya Mas Yopa ya. betul, Nah, tapi betul, betul. balik lagi kalau ibu-ibu belum ngerti caranya, nanti bisa ikut sekolah pasar modal. Bener ya Mas Yopa? Betul. Kalau yang di Benar. Jambi kita udah ada sekolah pasar modal tatap muka.
cek aja di Instagramnya IDX Jambi. Nah, nanti acaranya di kantor IDX, nanti ketemu sama saya, sama Mbak Fasya, sama Mas Yopa juga. Jadi kalau yang bener-bener awam sekali, kita belajar dulu yuk gitu. Nah, nanti kita ada kelasnya level 1, level 2, dan level lanjutan. Nah, jadi nggak bingung, ini saya harus gimana ya setelah ini gitu ya. Jadi kita punya slogan sekarang itu 3P. Paham dulu, baru punya barangnya. Paham, punya, dan harus dipantau. Bukan dipantau tiap hari kayak trader ya. Pantaunya itu pantau beritanya, teman-teman. Terus pantau tentang laporan keuangan perusahaan, misalnya tiap kuartal, 3 bulan sekali. Gitu aja tugas investor mah gampang. Cukup baca laporan keuangan 3 bulan sekali. Gitu. Nah, yang belum Iya. daftar untuk besok, klik link di bio Instagramnya IDX Jambi ya. Untuk besok dan hari Sabtu kita ada kelas tatap muka. Oke, kita lanjut. Cek waktu dulu. Oh, belum ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini sudah tadi. Nah, ini ada pertanyaan, Kak Yopa. Dari Kak Hana, emiten kesehatan, farmasi, dan rumah sakit bagus nggak untuk dipilih di tengah kasus COVID yang sedang naik ini? Boleh dijawab. Ya. Nah, sebenarnya tadi udah disinggung juga nih Mbak Rena. Ya. Rupiah kita sekarang udah di angka 15.000. Udah hampir 15.000, stabilnya 14.900. Nah, ketika ada penguatan dolar, otomatis itu ada yang namanya penambahan biaya impor. Yang biasanya katakanlah dengan rupiah 14.000, sekarang harus mengorbankan $1 itu dengan harga 15.000. Nah, rata-rata emiten farmasi itu obat-obatannya itu impor dari luar. Nah, ketika ada penguatan dolar, perusahaan farmasi ini diberatkan juga sebenarnya, cost-nya bertambah, biaya untuk membeli barang dari luar ke dalam itu jadi meningkat gitu. Nah, artinya secara laporan keuangan pastinya mereka terbebani dengan ada penguatan dolar. Nah, lalu apakah di tengah lonjakan COVID saham farmasi dan juga saham rumah sakit bagus? Nah, sebenarnya ada positifnya gitu. Nah, tapi kembali lagi, nggak semua emiten farmasi itu boleh dikatakan keuangannya sehat. Nah, contoh kita contohkan di situ ada Kimia Farma, terus ada Indofarma. Rata-rata mereka tercatat memiliki hutang itu yang gede, rata-rata gede tuh. Contoh Kimia Farma, debt equity ratio sampai 150%, sementara return on equity cuma 0,32%. Gampangnya ginilah, mereka setiap tahun jualan obat, totalnya 2,2 T, tapi laba yang dihasilkan cuma 5,7 M, kecil gitu. Nah, jadi biaya yang timbul itu gede di emiten farmasi, ditambah lagi dengan penguatan dolar terhadap rupiah, otomatis laba yang akan dihasilkan itu bakalan kecil lagi gitu.